Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Dirianto, di pertemuan mata kuliah kita hari ini. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang e-commerce bisnis ya. Nah, kira-kira seperti apa sih e-commerce bisnis dan bagaimana sih tujuan dan segala macam itu. Nah, lebih lengkapnya bisa kalian lihat di slide berikut. Oke, saya akan next. Nah, mengenai e-commerce bisnis, e-commerce adalah didefinisikan sebagai kegiatan menjual atau membeli barang dengan melalui jasa ya, barang atau jasa yang melalui jasa tertentu, bisa pihak ketiga gitu ya, melalui media internet atau jaringan komputer seperti itu. Oke, saya next. Nah, untuk e-bisnisnya itu seperti apa sih gitu ya? E-bisnis didefinisikan sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung seluruh kegiatan usaha dalam dan dilakukan menggunakan misal menggunakan web, internet, terus eksternal internet dan beberapa kombinasi dari semuanya. Jadi e-bisnis ini tidak hanya menangani kegiatan jual beli saja ya, melainkan semua kegiatan yang pada usaha kegiatan termasuk di dalamnya yaitu e-commerce gitu ya. Oke, saya akan next. Nah, konsep e-commerce itu seperti apa gitu ya? Nah, e-commerce itu adalah kepanjangan sih sebenarnya dari electronic commerce gitu ya, yang berarti perdagangan dilakukan secara elektronik gitu. Misalnya melalui email itu kan yang dulu ya, sekarang sudah mulai mulai berbasis sistem gitu ya. Dan beberapa dari bukunya seperti Introduction of Information Technology ya, di mana e-commerce berarti perdagangan elektronik yang mencakup proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk atau layanan informasi melalui jaringan komputer dan termasuk internet seperti itu. Dan dipilih dari e-commerce terdiri dari huruf E yang berarti elektronik gitu ya, yang biasanya tuh di depannya itu kan gitu. Nah, dan commerce berarti perdagangan. Pada dagang itu berarti konvensional, dikenal dengan adanya jual beli gitu ya, sama seperti pasar gitu. Lalu perdagangan sesungguhnya adalah barang dan jasa gitu yang dijual belikan. Nah, untuk perdagangan sendiri banyak sekali gitu ya. Nah, konsep e-bisnisnya itu gimana? Nah, e-bisnis memiliki karakteristik tujuan yang sama dengan bisnis seperti konvensional seperti itu. Hanya saja, bisnis memiliki skop yang berbeda. Bisnis mengendalikan misalnya pertemuan antar pebisnis seperti hal rapat tertentu, terus hal khusus atau sekedar dengan berkenaan dengan partner bisnis itu sendiri. Nah, sedangkan bisnis mengendalikan banyak seperti media internet, sasaran atau produk tujuan dan hal lainnya. Nah, untuk merujuknya lebih luasnya banyak nih, misalnya pembelian penjualan, terus terhadap barang dan jasa, terus pelayanan publik, itu ada kolaborasi dengan beberapa perusahaan atau mitra bisnis dan segala macamnya seperti itu. Oke, saya next ya. Nah, model e-commerce itu, nah inilah nih beberapa modelnya seperti bisnis to bisnis, yaitu menggambarkan transaksi perdagangan antara perusahaan seperti antara produsen dan grosir atau grosir dan eceran, di mana grosir membeli barang kepada produsen untuk dijual lagi ya kepada pengecer, dan kemudian pengecer tersebut akan menjual lagi barangnya tersebut ke konsumen seperti itu. Nah, terus ada juga B2C atau business to customer, di mana menggambarkan kegiatan bisnis antara perusahaan, terus produsen, penjual, dan customer atau pelanggan yang menjadi konsumen untuk membeli barang dan menjual untuk dipakai sendiri, bukan untuk dijual lagi seperti itu. Terus C2C itu gimana sih? Nah, customer to customer merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis ya antara konsumen satu dengan konsumen yang lain untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu seperti waktu tertentu, nah, hal-hal misalnya lelang dan segala macamnya. Ada juga C2B atau customer to business, di mana model ini e-commerce di mana customer individu menawarkan produk dan layanannya untuk perusahaan dan perusahaan membayar mereka seperti itu. Biasanya sih berupa aplikasi seperti itu. Oke, saya akan next. Nah, gimana perbedaan rata dan persamaan dari e-commerce dan bisnis gitu ya? Nah, untuk e-commerce sendiri, di mana dalam satu website menyediakan atau dapat melakukan transaksi secara online atau juga bisa merupakan cara belajar gitu atau belanja atau perdagangan gitu ya, baik barang atau jasa secara online atau direct selling dengan memanfaatkan fasilitas internet digital gitu ya. Biasanya penyediaan to get and delivery seperti itu. Sedangkan e-commerce sendiri akan merubah semua kegiatan marketing dan juga kegiatannya untuk memangkas biaya-biaya, jadi akan mengurangi biaya-biaya operasional gitu ya. Nah, sedangkan e-bisnisnya itu sendiri yaitu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi otomatis dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik. Nah, untuk e-bisnis ini memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data gitu dan eksternalnya secara lebih efisien atau fleksibel. E-bisnis juga dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra perusahaan gitu ya. Seperti itu.
Dan penggunaan sehari-harinya untuk bisnisnya itu ya itu tidak hanya menyangkut perdagangan elektronik saja seperti itu, ada juga beberapa hal lain seperti banyak nih, misalnya perjanjian bilateral dengan negara lain melalui media digital seperti itu dan hal-hal lainnya. Nah, banyak nih penggunaannya dan pemasarannya melalui internet digital seperti itu. Nah, untuk e-commerce-nya sendiri berfokus pada kegiatan transaksinya. Misalnya kayak subdomain atau domain itu sendiri seperti itu. Oke, saya akan next. Nah, untuk perbedaannya gimana? Nah, untuk perbedaannya ini e-bisnis dan e-commerce gitu ya. Kegiatan bisnisnya untuk e-bisnis lebih ke arah otomatis dan semi otomatis untuk membuat perusahaan lebih prosesnya lebih ini ya antara internal dan eksternal gitu. Nah, sedangkan untuk e-commerce sendiri lebih menekankan pada prosedur jual beli di mana pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya memanfaatkan fasilitas internet, menghadirkan layanan get and delivery. Oke, saya next. Nah, untuk persamaannya gitu ya, transaksi terjadi di antara dua belah pihak seperti itu. Adanya pertukaran barang, jasa maupun informasi. Nah, proses mekanisme perdagangannya sama-sama dilakukan melalui media internet. Dari semua e-commerce itu ada tiga dimensi ya, yang kita tahu sendiri ya, parsial gitu ya, dimana kemungkinan dimensi itu menjadi kombinasi khusus gitu ya dalam era digital seperti itu. Nah, seperti beberapa ya gitu. Terus e-commerce murninya gimana nih? Menuju pada kombinasi di mana sebuah bisnis bertransaksi secara online dan produknya dijual tidak memiliki bentuk fisik gitu ya. Untuk parsialnya merujuk pada kondisi yang sedikit baru dibandingkan dengan e-commerce murni. Jadi lebih kombinasinya aja gitu, menggabungkan antara fisik dan digital gitu, yaitu pihak ketiganya adalah antara internal dan eksternal dan satu lagi pihak perantaranya adalah digital itu sendiri. Oke, saya lanjut. Nah, keuntungan menggunakan e-commerce jual beli gimana nih? Banyak nih keuntungannya. Sebelum membahas kerugiannya kan tadi ya gitu kan, terus ada beberapa keuntungannya, terus juga ada beberapa hal yang terkait gitu ya. Nah, untuk keuntungannya ini sendiri ya banyak kayak misalnya menciptakan komunikasi baik penjual dan pembeli, menjangkau produk seluruh Indonesia atau di luar negeri ya gitu ya. Itu juga menghadirkan transaksi yang aman dan nyaman, menghadirkan pembukaan yang jelas terapi dan penjualan, terus hadirnya banyak calon pembeli yang berpotensial ya lebih baik ya karena kan ini cakupannya lebih luas ya karena digital gitu ya. Terus memberikan promo spesial berdasarkan pembeli melalui digital ya, gitu beberapa komponen lain seperti itu. Oke, saya next. Nah, untuk kerugiannya e-commerce untuk berjualan online ya. Setelah membahas keuntungan menggunakan e-commerce, kita membahas dari kerugiannya saatnya menggunakan online ya. Kerugiannya bisa dibilang tidak terlalu banyak juga karena bahkan cenderung bukan jadi kerugian ya. Untuk beberapa penelitian merasakan produk secara langsung memang hal yang wajib. Nah, itu juga menjadi kerugian ketika kita menggunakan e-commerce bahkan ketika berjual beli gitu ya. Selain itu masih ada dua kerugian lain, yaitu ketika seseorang masih sangat kurang edukasi dalam menggunakan e-commerce akan menjadi sangat menyulitkan untuk kegiatan memberikan edukasi ya kan, jadi harus membutuhkan waktu yang lebih seperti itu. Kerugian terakhir itu adalah sulitnya akses internet yang bisa ditemukan di daerah pedesaan dan beberapa kota-kota terpencil seperti itu. Nah, seperti itulah penjelasannya kurang lebihnya dari kerugian itu sendiri. Oke, saya next. Nah, untuk resikonya gimana nih? Nah, untuk resikonya dapat terjadi karena penyalahgunaan atau kegagalan sistem yang terjadi gitu ya. Ada yang kehilangan finansial, terus cara kecurangan, terus ada beberapa hal lain yang pencurian informasi rahasia yang berharga, kehilangan kesempatan bisnis atau penggunaan akses sumber daya pihak yang tidak berhak. Terus ada kehilangan kepercayaan konsumen adalah kerugian-kerugian yang tak terduga lainnya seperti itu ya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini dan maaf jika ada kesalahan atau perbuatan yang baik berkenan maupun tidak berkenan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.